Halo sahabat Accurate, selamat datang di ABC Kota Raya Channel. Di video kali ini saya akan membahas fitur-fitur yang ada di Accurate 5. Yang pertama adalah varian Accurate. Accurate 5 memiliki 3 varian. Yang pertama ada Standard Edition, biasa digunakan untuk perusahaan dagang dan juga jasa. Kemudian ada Deluxe Edition, biasa digunakan untuk perusahaan kontraktor, multidivisi, dan juga proyek. Kemudian yang terakhir ada Enterprise Edition untuk perusahaan manufacturer atau pabrikasi. Selanjutnya adalah sifat Accurate yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Accurate itu software jadi. Kemudian yang kedua adalah Accurate tidak dapat di-custom. Dan yang ketiga adalah Accurate sangat fleksibel untuk berbagai bidang usaha. Oke, jadi berikut ini adalah tampilan awal Accurate 5. Saya akan membuka database perusahaan contoh atau database sampel yang mana di dalamnya sudah ada beberapa data ya. Kemudian ini adalah login. Jadi untuk setiap user, Bapak atau Ibu bisa berikan hak aksesnya masing-masing. Dan Accurate menyediakan sampai 3 level user. Yang pertama ada administrator, kemudian yang kedua ada supervisor, dan yang paling terakhir adalah level user. Oke, setelah login, ini adalah tampilan pertama kali Accurate 5. Di sini ada news. Jadi kalau kita mengadakan event atau kita ada tips atau nanti kita akan ada update, itu nanti semuanya ada di news ini. Tapi Bapak atau Ibu perlu terhubung dengan internet kalau mau melihat news yang ada di Accurate ini. Kemudian di tampilan awal juga ada pengingat atau reminder. Jadi ini isinya ada hutang piutang yang sudah jatuh tempo. Dan juga ada transaksi yang belum direkonsiliasi atau belum di cross check. Nah, ini Bapak atau Ibu juga bisa langsung masuk ke transaksinya kalau mau lihat. Nah, ini ada satu contoh hutang ya. Ini ada purchase invoice, ini yang belum dibayarkan. Seperti itu. Kita langsung masuk ke buku besar. Yang pertama ada daftar akun. Jadi Bapak atau Ibu kalau sebelumnya sudah punya daftar akun ingin dimasukkan ke Accurate, itu Bapak atau Ibu tinggal import dari Excel. Jadi nanti Excelnya kami yang berikan sesuai format, nanti Bapak atau Ibu tinggal rapikan saja. Tapi kalau misalkan Bapak atau Ibu ini adalah perusahaan startup atau mungkin sebelumnya belum pernah menggunakan akun, Accurate akan menyediakan. Jadi nanti ada standarnya sesuai dengan PSAK di Indonesia. Nanti Bapak atau Ibu bisa sesuaikan aja, misalkan kasnya ada yang mau ditambah atau mungkin banknya. Kemudian ada beban-bebannya yang ingin ditambah. Nah, itu bisa. Jadi tidak perlu khawatir karena Accurate yang akan bantu sediakan seperti itu. Kemudian di sini kita juga ada mata uang asing. Jadi bisa membantu Bapak atau Ibu kalau ada transaksi di luar rupiah, nanti bisa daftarkan di sini. Kemudian nanti untuk selisihnya, Accurate juga menyediakan proses akhir bulan, yang mana ini berfungsi untuk menghitung selisih kurs dan juga akumulasi penyusutan aset. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk Bapak atau Ibu tidak perlu menghitung manual seperti itu. Kemudian di sini kita juga sediakan bukti jurnal umum. Jadi walaupun kita accounting software, kita juga tetap sediakan jurnal umum ya. Jadi ada jurnal manual. Jika Bapak atau Ibu membutuhkan untuk jurnal manual debit kreditnya perlu diisi, ini kami juga sediakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada report atau laporan keuangan. Nah, ini kita sediakan sampai 200 lebih laporan keuangan real time, terperinci, mendetail, dan juga akurat ya. Nah, untuk laporan keuangan sendiri, ini Bapak atau Ibu masih bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, saat saya buka neraca,
Ini Bapak atau Ibu masih bisa pilih kolom dan filter terpilih. Jadi nanti akan muncul sesuai dengan yang Bapak atau Ibu centang. Kemudian Bapak atau Ibu juga masih bisa atur per tanggalnya. Kemudian di sini ada opsi lain. Nah, ini sangat mendetail. Jadi nanti untuk setiap laporan keuangan yang sudah Bapak atau Ibu customize atau edit, nanti bisa disimpan, kemudian nanti akan muncul di laporan tersimpan. Ini kami sebutnya adalah laporan memorize ya. Jadi di setiap muncul laporan keuangan, di sini ada memorize. Nah, nanti Bapak atau Ibu bisa sesuaikan dengan namanya apa. Seperti itu. Jadi nanti pada saat mau buka laporan yang daily atau mungkin monthly kita buka, nanti tinggal bukanya di laporan tersimpan di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada ini untuk informasi saja ya. Informasi perusahaan, kemudian ada periode akuntansi, ada informasi pajak juga, seperti itu. Next kita ke fitur kas bank. Yang pertama ini ada buku bank. Jadi buku bank ini adalah rekap dari keseluruhan transaksi per bank maupun per kas ya. Jadi saya contohkan dari bank BCA. Nah, ini akan muncul keseluruhan transaksi dari tahun 2000 sampai 2020 untuk pemasukan dan juga pengeluarannya. Nah, ini juga bisa langsung ada statusnya kalau sudah direkonsiliasi atau belum. Jadi rekonsiliasi itu adalah cross check dari buku bank versi accurate dengan buku bank real. Jadi kalau memang sudah cross check, ini cukup di checklist saja, kemudian nanti tinggal di save and close. Seperti itu. Nah, nanti ini akan berpengaruh juga di pengingat atau di reminder ya. Jadi ini kalau Bapak atau Ibu lihat di sini ada rekonsiliasi. Jadi ini yang belum direkon seperti ini. Nah, nanti kalau sudah direkon otomatis tidak akan muncul di pengingat ini lagi. Kemudian di sini ada payment atau pembayaran ya. Nah, ini fungsinya untuk membayar transaksi di luar jual beli. Jadi sifatnya operasional ya. Jadi contohnya kayak bayar listrik, bayar air, ada petty cash juga, kemudian bisa buat bayar gaji juga. Nah, ini Bapak atau Ibu bisa mencatat di sini di other payment ini. Nah, ini contohnya ada pembayaran gaji ya di sini. Kalau Bapak atau Ibu ingin langsung cetak, itu juga bisa di sini. Nah, kalau Bapak atau Ibu bayar gaji, ini kan biasanya kalau mau cetak pasti tulisannya slip gaji seperti itu kan. Nah, ini Bapak atau Ibu nggak usah khawatir karena Bapak atau Ibu bisa tambahkan template-nya. Kalau di sini contohnya adalah order payment, kemudian Bapak atau Ibu ingin khusus untuk gaji itu slip gaji gitu misalnya, nanti Bapak atau Ibu bisa tambahkan di sini, nanti bikin aja satu template baru ini untuk khusus gaji. Jadi nanti pada saat di print ini akan tertulis slip gaji seperti itu. Jadi kita multi template ya. Kemudian di sini ada deposit atau penerimaan. Nah, ini juga untuk penerimaan lain-lain ya. Contohnya dapat bunga bank, kemudian atau mungkin dapat hadiah. Nah, ini Bapak atau Ibu bisa catat di sini. Nah, ini atau pendapatan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada fitur persediaan. Yang pertama ada barang dan jasa. Nah, ini isinya adalah daftar barang dan jasa. Untuk barang dan jasa ini bisa diimport dari Excel. Jadi kalau Bapak atau Ibu sudah punya barang dan jasa sebelumnya yang ingin dimasukkan ke Accurate, itu bisa diimport dari Excel juga. Jadi tidak perlu diinput manual satu-satu. Kemudian untuk tipe barang ini kita sediakan ada 4. Yang pertama ada
Persediaan ini sifatnya adalah barang yang ada stoknya atau dikontrol stoknya. Kemudian untuk non persediaan ini untuk barang yang sifatnya tidak ada stok. Contohnya barang yang hanya by order kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai di non persediaan. Atau juga untuk jasa ya, tapi jasanya ini adalah bapak atau ibu beli lagi di pihak ketiga, jadi ada purchase-nya. Nah, ini bisa pakai non persediaan. Kemudian ada service. Nah, untuk service ini sendiri ini adalah jasa yang sifatnya dikelola sendiri atau di maintain sendiri. Saya kasih contoh, misalkan bengkel. Nah, bengkel ini kan pasti ada jasanya sendiri ya. Ada jasa pasang ban, ada jasa betulin mesin atau yang lain-lain. Nah, itu kan di maintenance sendiri, kita yang gaji sendiri. Nah, itu masuknya ke service, karena service ini sifatnya ini tidak bisa di-purchase ya, jadi memang kita maintain sendiri. Kemudian ada grup ini untuk barang yang sifatnya grouping. Jadi kalau mau jual paket, nah itu bisa pakai grup. Jadi contohnya kalau misalkan lagi ada event Natal atau Lebaran atau ada Imlek, nah terus kita bisa mungkin ngadain promo paket A, paket B. Nah, itu bisa dipakai untuk tipe grup seperti itu. Nah, kalau untuk tipe persediaan yang di sini, ini khusus untuk varian yang manufacture ya, yang pabrikasi atau yang enterprise edition. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu menggunakan yang standar atau yang deluxe, itu tidak ada tipe persediaan ini. Kemudian di sini ada pembayaran pesanan, ini atau biasa disebut job costing. Ini untuk gunanya merakit ya. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu ada merakit sesuatu, ada item tersendiri nanti akan jadi finishingnya barang lain, itu bisa pakai di job costing. Contohnya misalkan ngerakit server, atau contohnya lagi bikin kue. Nah, itu bisa juga masuk klasifikasi ini, karena di sini kita sediakan beban. Jadi kalau misalkan ada biaya dari pembuatan tersebut, itu bisa dimasukkan di sini, nanti akan jadi HPP seperti itu. Nah, nanti bisa di finishing ke barang jadi. Ini sifatnya langsung real cost ya. Jadi job costing ini benar-benar yang real cost yang kita keluarkan berapa, langsung dimasukkan aja ke sini. Seperti itu. Kemudian ada daftar gudang. Kita juga di sini multi warehouse. Jadi kalau bapak atau ibu ada beberapa gudang, itu bisa didaftarkan juga. Jadi ini bisa buat kontrol stoknya juga ya. Jadi misalkan ada satu item ada di beberapa gudang, itu bisa juga untuk dikontrol di sini. Oke, kemudian ada grup. Nah, grup ini nanti untuk bapak atau ibu membuat paketnya ya. Jadi kalau pada saat mau lagi ngadain barang promo, misalkan ada grup A, paket B seperti itu. Nah, itu bisa masukkan di sini. Nanti ini tinggal dimasukkan aja untuk barangnya apa aja yang di dalam paket tersebut. Kemudian kita juga di sini ada set harga penjualan. Jadi kalau bapak atau ibu ada beberapa harga jual ya. Contohnya misalkan ada member atau mungkin agent. Nah, bapak atau ibu ingin bedakan harganya, ada harga khususnya, itu bisa di sini. Seperti itu. Nah, ini kita sediakan sampai 5. Ini nanti bapak atau ibu harus linkkan ke masing-masing customer ya. Jadi nanti pada saat sudah pilih customer A, pada saat mau jual, dia otomatis akan dapat harga yang sudah ditentukan di sini. Kemudian ada pindah barang. Jadi pindah barang ini fungsinya untuk item transfer dari gudang ke gudang. Dan ini pun yang berpindah hanya itemnya saja. Jadi untuk cost-nya itu tidak ada. Jadi benar-benar hanya itemnya saja, stok. Kemudian yang terakhir ini ada penyesuaian persediaan atau stock of name. Nah, kalau misalkan biasa dilakukan stock of name, ada kekurangan atau ada kelebihan dari barang yang tidak sesuai dengan accurate, bisa disesuaikan di sini. Selanjutnya adalah fitur penjualan.
Seperti yang terlihat di layar, berikut ini adalah alur untuk fitur penjualan di Accurate, mulai dari quotation, kemudian order, kemudian ada surat jalan, sampai dengan faktur, dan juga sampai dengan pelunasan atau ada retur penjualan. Nah, untuk alur di sini, jika Bapak atau Ibu tidak pakai semuanya, itu tidak masalah. Jadi tidak harus mengikuti dengan alur yang ada di sini. Ini saya berikan contoh mulai dari penawaran. Ini saya buat code number dengan nomor 1002, sorry. Nah, ini saya buat AC Changhong, quotationnya 2, kemudian save and close. Nah, ini kalau misalkan saya mau proses ke pesanan, ini saya bisa langsung tarik dari nomor quotation yang tadi 1002. Nah, ini otomatis akan muncul. Nah, tapi kalau misalkan Bapak atau Ibu ternyata pada saat order ini ada perubahan ya, misalkan ada penambahan lainnya, atau di sini ada penambahan item kuantitas juga. Nah, ini juga bisa seperti ini. Oke, ini kita bisa langsung proses. Kemudian pada syarat surat jalan, nah dia akan muncul sesuai dengan pesanan yang tadi ya. Nah, ini biasanya kalau surat jalan kan pasti Bapak atau Ibu cetak ya. Nah, ini ada contohnya, saya kasih lihat. Nah, ini ada contoh delivery ordernya seperti ini. Tapi kalau Bapak atau Ibu tidak sesuai dengan format yang di sini, ingin diganti, misalkan ada logonya, kemudian ini ada letaknya mau dipindahin, atau ini delivery order yang mau diganti namanya, nah itu juga bisa. Itu ada di bagian setting template seperti itu. Jadi untuk print out itu semuanya masih bisa diedit sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu. Oke, ini kita bisa langsung proses, langsung ke faktur ya, ke nomor berikut. Nah, ini bisa langsung cetak juga, sama seperti ini ya untuk contohnya. Kemudian kita save and close saja, kemudian kita langsung lunasi. Nah, untuk pelunasan ini sendiri kalau memang belum full, Bapak atau Ibu juga bisa setting di sini. Jadi masukkan saja nominal yang dibayarkan pada saat itu, nanti otomatis ini akan menjadi sisa atau nominal yang masih menggantung seperti itu. Nah, ini kita sesuaikan saja ya. Oke, save and close. Oke, nah ini otomatis untuk fakturnya ini pasti sudah ada paid-nya karena sudah dibayarkan. Seperti itu, sangat mudah sekali untuk cara penggunaan fitur penjualan ini. Ini kemudian ada retur, kalau memang ada retur di sini bisa pilih dari nomor invoice seperti itu. Nanti tinggal pilih aja nomor invoice-nya, kemudian nanti tinggal pilih itemnya seperti itu. Ya, next kita ke fitur pembelian. Untuk alur pembelian kurang lebih sama dengan alur penjualan ya. Jadi mulai dari permintaan, request, kemudian ada PO, orang gudang terima barang, kemudian muncul tagihan, pelunasan, dan opsi lain ada retur pembelian. Oke, untuk purchase requisition ini biasanya digunakan oleh bagian gudang ya. Request barang kalau barang tersebut sudah
mulai menipis di gudang seperti itu. Jadi nanti orang gudang akan request dari sini. Di sini ada quantity order, kemudian di sini ada quantity receipt. Kalau memang sudah ada penerimaan, nanti ketahuan di status purchase requisition ini. Kemudian nanti bisa langsung tarik ke PO kalau memang sudah disetujui untuk order barang. Nah, untuk caranya kurang lebih sama dengan penjualan ya. Jadi tinggal pilih nama vendor, kemudian tarik saja dari nomor requisitionnya. Nah, ini akan ada statusnya muncul full receipt ya kalau memang sudah semuanya diterima seperti itu. Kemudian di sini ada penerimaan barang, orang gudang kalau terima barang, receipt item, masukin serial number seperti itu. Nah, ini bisa dari sini. Nah, ini untuk ke tampilannya kurang lebih sama semua, hanya saja nanti disesuaikan dengan kebutuhan bapak atau ibu. Ingin diganti apanya itu boleh. Oke. Kemudian muncul tagihan dari vendor. Di sini juga kita bisa munculkan beban ya. Kalau ada beban yang dibebankan ke kita, nah ini juga bisa dimasukkan. Nah, ini statusnya sudah paid. Nah, ini kalau mau cetak untuk bukti bayarnya nanti bisa dari sini juga. Oke, kemudian kita bayar. Kalau sudah waktunya bayar, kita tinggal selesaikan pembayarannya di sini, pilih vendornya, kemudian kita tinggal pay saja sesuai dengan faktur yang sudah kita buat. Kemudian tinggal di save and close saja. Oke, nanti statusnya semuanya akan lunas. Begitupun dengan opsi lain, jika memang ada retur, nanti bapak atau ibu bisa pilih berdasarkan invoice yang ada. Seperti itu. Selanjutnya adalah fitur aset tetap atau fixed asset. Jadi iGrade juga menyediakan aset tetap untuk bapak atau ibu mendaftarkan Aktiva ya. Nah, ini saya kasih contoh beberapa daftar Aktiva tetap. Ini ada pengklasifikasian tipe Aktivanya, dia masuk ke golongan apa. Kemudian untuk metodenya kami sediakan itu ada 3, ada straight line atau garis lurus, kemudian yang kedua ada double decline atau saldo menurun ganda, dan yang ketiga ada sum of year atau jumlah angka tahun seperti itu. Jadi nanti bapak atau ibu bisa sesuaikan dengan metodenya untuk masing-masing Aktiva. Nah, untuk perhitungan selisih akumulasinya nanti iGrade yang akan menghitungkan melalui proses akhir bulan ini. Jadi bapak atau ibu tinggal daftarkan saja untuk setiap bulannya, iGrade yang akan menghitungkan seperti itu ya. Ini adalah cara untuk masukinnya. Ini ada rule-nya. Ini dari mulai kita daftarkan Aktiva tetap barunya, kemudian kita golongkan masuk ke tipe apa, kemudian juga masukkan ke metodenya. Nanti tinggal pendaftarannya di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah daftar ya. Jadi ini adalah daftar pemasok, kemudian ada pelanggan, kemudian ada salesman, dan juga ada departemen dan proyek. Nah, untuk departemen dan proyek ini hanya ada di varian deluxe. Tapi kalau misalkan bapak atau ibu menggunakan standar, itu tidak akan ada muncul proyek dan departemennya ini. Ini hanya dikhususkan untuk deluxe sampai dengan enterprise ya. Jadi untuk pertama kali menggunakan iGrade, bapak atau ibu apabila perusahaannya sudah berjalan, sudah ada beberapa daftar vendor ingin dimasukkan, ini bisa langsung import dari Excel juga, dan nanti bisa dimasukkan saldo awalnya ya. Begitupun juga dengan pelanggan atau customer, ini juga bisa dimasukkan. Selanjutnya ini adalah RMA atau Return Merchandise Authorized. Jadi ini fungsinya untuk klaim pelanggan ya. Jadi kalau perusahaan bapak atau ibu ada yang menggunakan garansi untuk setiap pelanggan, nah ini bisa dipakai. Jadi ini kalau bisa dilihat ini adalah pengaduan ya, klaim pelanggan
Ini kita masukkan untuk masalahnya apa saja. Kemudian kalau misalkan harus dilakukan aktivitas atau pembetulan, ini bisa dari sini. Jadi ini contohnya kita betulin, terus kita ada pakai spare part yang kita pakai, atau mungkin juga kita ganti, itu bisa dari sini. Jadi nanti bapak atau ibu bisa masukkan aja dari nomor RMA pengaduannya berapa, nanti tinggal dilakukan perbaikan seperti itu. Nah nanti kalau sudah selesai, nanti bapak atau ibu bisa lakukan tagihan jika memang ada spare part yang diganti atau mungkin diganti baru, itu bisa langsung diajukan untuk fakturnya seperti itu. Nah kita ke fitur terakhir untuk varian standar, itu e-faktur ya. Nah e-faktur ini membantu bapak atau ibu untuk melaporkan pajak masukan dan juga pajak keluaran yang sudah bapak atau ibu input di Accurate. Nanti bisa diekspor ke CSV, kemudian nanti CSV ini akan bisa diimport ke aplikasi pajak. Jadi ini sangat membantu bapak atau ibu untuk melaporkan pajak masukan dan juga pajak pengeluarannya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke fitur proyek ini yang ada di varian Deluxe Edition. Seperti yang bapak atau ibu lihat, di sini adalah fitur untuk perusahaan konstruksi ya, atau perusahaan kontraktor yang memang fungsinya seperti membangun gedung, membangun jalan, kemudian bangun jembatan. Jadi semacam perusahaan seperti itu akan lebih cocok ke penggunaan di varian yang deluxe. Nah untuk fiturnya sendiri secara garis besar ini seperti bahan baku, kemudian ada upah pekerja, sampai dengan analisa harga kerja, kemudian menjadi proyek. Setelah proyek akan jadi pengeluaran bahan baku sampai dengan pembayaran upah, kemudian ada survei proyek, tahap proyeknya sudah sampai mana, kemudian ada tagihan, dan sampai yang terakhir ini ada penyelesaian proyek atau ending seperti itu. Kalau bapak atau ibu ada di perusahaan yang semacam ini, untuk lebih jelasnya bapak atau ibu bisa menghubungi saya untuk discuss lebih lanjut terkait fitur yang ada di Deluxe ini. Saya akan next langsung ke fitur yang terakhir, yaitu publikasi yang ada di varian Enterprise Edition. Nah kalau untuk yang Enterprise ini khusus untuk perusahaan pabrik ya, jadi membuat suatu barang jadi dari bahan mentah seperti itu. Nah untuk fiturnya sendiri secara garis besar itu ada bahan baku, kemudian ada biaya produksi, kemudian menjadi formula produk, kemudian ada perintah pekerja atau bulk order, kemudian ada pengeluaran bahan baku, dan yang terakhir ada finishing ke barang jadi. Nah kalau bapak atau ibu ada di perusahaan seperti ini, bapak atau ibu bisa menghubungi saya lebih lanjut untuk mengetahui fitur di dalam publikasi ini lebih jelasnya seperti apa. Sekian untuk video kali ini, ditunggu video Accurate selanjutnya ya. Terima kasih.